Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji UKM PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Izin memperkenalkan diri, saya Sofyan Al-Kafi, guru IPA SMP Negeri 1 Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya membuat video praktik pembelajaran materi Hukum Newton kelas 8. Mohon penilaian dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Semua siap, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, baik. Selanjutnya Bapak mau absen terlebih dahulu nih. Ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Sepertinya hari ini hadir semua ya. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua. Sehingga pembelajaran kita hari ini diharapkan bisa lebih maksimal. Oke, ya. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, silahkan kalian cek dulu sekitar kalian apakah di kolong meja ada sampah, kemudian baju kalian belum rapi. Yang belum rapi silahkan dirapihkan. Oke, ada sampah di kolong meja? Nggak ada ya? Oke, sepertinya kalian sudah piket hari ini ya. Oke, kalau sudah rapi, sudah siap semua, silahkan buku pelajarannya dikeluarkan. Ya, buku paketnya dikeluarkan, buku tulisnya dikeluarkan. Oke. Sudah disiapkan peralatannya, buku paketnya? Sudah. Kalau sudah disiapkan buku paketnya, Bapak mau nanya nih ya. Pada pertemuan sebelumnya, siapa yang masih ingat kita membahas materi tentang apa? Gerak. Tentang gerak. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang gerak. Siapa yang masih ingat pengertian dari gerak? Pak. Oke, Dela, silahkan. Gerak adalah perpindahan posisi benda dari keadaan awal ke keadaan akhir pada suatu acuan tertentu. Oke, terima kasih Dela ya. Jadi itu adalah pengertian dari gerak ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jarak, perpindahan, kelajuan dan kecepatan. Nah, pada pertemuan kali ini materi kita masih tentang gerak, namun tentang hukum Newton ya, bagian subbab hukum Newton. Nah, silakan kalian perhatikan ke layar monitor. Di sini nanti Bapak punya sebuah video.
silakan kalian amati video tersebut, kemudian nanti ajukan pertanyaan ya. Silakan kalian amati video berikut. Yuk berangkat, udah telat nih. Yuk. Tapi kamu pakai sarung tangan dulu. Iya, ini gampang. Lagian kan tempat yang mau kita datangin deket. Iya, tetap aja. Mau jaraknya dekat atau jauh, keselamatan itu nomor 1. Aduh, sakit nih. Kenapa sih kok keren mendadak? Itu, tiba-tiba kucing nyebrang. Untung aja gak ketabrak. Maaf ya. Lagian kan tadi udah dibilangin pakai sabuk pengaman. Gak ada 5 detik aku beres ngomong, kejadian kan? Oke, sudah dilihat videonya? Nah, ya, video tersebut menunjukkan ada 2 orang ya, sedang berada dalam mobil. Yang satu dia memakai apa? Sabuk pengaman. Tapi yang satunya lagi nggak pakai sabuk pengaman, ya. Nah, kira-kira dari video yang ditampilkan di depan, menurut kalian apa fungsi dari sabuk pengaman? Apa? Untuk menjaga keselamatan. Nah, tadi di video tersebut ditampilkan bahwa kalau kita naik mobil tidak menggunakan sabuk pengaman, ketika mobil tersebut ngerem secara mendadak, kita akan terperosok ke depan. Kan kita tidak pernah tahu ketika kita naik mobil di depan ada apa, ya. Maka kita wajib menggunakan sabuk pengaman. Nah, penggunaan sabuk pengaman ini ternyata berhubungan dengan hukum Newton, ya, yang akan kita pelajari hari ini, ya. Jadi, menurut kalian penting tidak mempelajari tentang hukum Newton? Penting, ya, sangat penting karena ini ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus yang selanjutnya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pengamatan dan literasi, peserta didik dapat mendeskripsikan gaya pada hukum 1 Newton dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan gaya pada hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis hubungan gaya dan massa dengan percepatan benda bergerak berdasarkan hukum 2 Newton dengan benar. Dan yang keempat, melalui diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap benda pada hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton dengan benar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus yang selanjutnya, nah ini adalah alur. Jadi kita mau ngapain aja, ya. Yang pertama, kalian nanti disuruh untuk mengamati video. Kemudian dari video tersebut kalian rumuskan sebuah masalah, ya. Setelah itu kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian melakukan penyelidikan dan menyajikan hasil karya atau presentasi. Nah, ini adalah aspek penilaian. Ada 3 aspek yang akan Bapak nilai dari kalian. Yang pertama, penilaian sikap. Jadi sikap kalian akan Bapak nilai. Kemudian ada penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan, ya. Ini adalah yang akan kita lakukan hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi inti, Bapak pengen tahu kemampuan awal kalian atau disebut dengan pretest, ya. Tadi malam Bapak sudah kirim linknya di WhatsApp. Silakan kalian buka handphone kalian. Pada bawa handphone kan? Oke. Silakan dibuka handphonenya di atas. Ya. Sudah bisa diakses? Oke, silakan kalian kerjakan pretestnya. Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Oke, sudah semua? Oke, kalau merasa sudah terkirim, silakan handphonenya disimpan kembali. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Di depan layar monitor, Bapak punya gambar. Di sana ada gambar, ya. Ada 3 gambar di sini, ya.
Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Di sini dijelaskan sebuah bus mula-mula dalam kondisi diam. Nih, yang ini. Busnya awalnya diam. Kemudian secara tiba-tiba sang supir menginjak pedal gas sehingga penumpang terdorong ke belakang. Ketika di perjalanan, seekor sapi berada di tengah jalan dan menyebabkan bus berhenti secara tiba-tiba. Para penumpang pun terdorong ke depan. Nah, dari pemaparan gambar dan penjelasan ini, ada pertanyaan nggak yang timbul dari kalian? Desti, ada pertanyaan apa, Desti? Kenapa ketika bus mendadak berhenti, tubuh kita ikut terpental ke depan? Oke, terima kasih Desti. Ya, jadi Desti bertanya, kenapa ketika bus berhenti kita terpental ke depan? Baik, itu pertanyaan dari Desti. Disimpan dulu Desti pertanyaannya. Kemudian ini ada gambar yang kedua. Ya, di sini ada dua buah mobil. Yang satu mobilnya kecil, yang satu lagi mobilnya besar. Ya, di sini dijelaskan ada dua orang pria sedang mendorong mobil. Mobil hijau memiliki massa 700 kg. Yang ini 700 kg. Kemudian mobil berwarna merah memiliki massa 2.500 kg. Mobil hijau ternyata lebih mudah untuk didorong daripada mobil yang merah. Ya, jadi yang ini gampang nih didorongnya daripada yang merah. Nah, dari pemaparan yang ada di depan, apa yang bisa kalian ajukan sebagai pertanyaan? Oke, Resti. Kenapa mobil yang memiliki massa lebih kecil lebih mudah didorong daripada mobil yang massanya lebih besar? Oke, terima kasih Resti. Ya, jadi Resti mempertanyakan kenapa mobil yang massanya lebih kecil atau lebih ringan itu lebih mudah didorong daripada mobil yang massanya lebih besar. Ya, oke. Simpan dulu pertanyaan kalian. Tadi Bapak dapat 2 pertanyaan. Bapak juga yakin sebenarnya kalian masih banyak pertanyaan. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti silahkan didiskusikan bersama kelompok kalian. Ya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD kepada kalian. Namun sebelum Bapak bagikan LKPD, Bapak akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Karena ini sudah duduk berdasarkan kelompok, Bapak tetapkan saja. Yang sebelah sini ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4 ya. Nanti kalian akan berdiskusi berdasarkan kelompok kalian. Sekarang Bapak bagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Ini LKPD untuk kelompok 1. Silakan bagi-bagi tugas. Ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, silakan, dan ini untuk kelompok 4 ya. Oke, tadi kalian sudah punya beberapa pertanyaan. Silakan pertanyaan yang kalian ajukan tadi tuangkan ke dalam LKPD. Oke, paham? Nah, untuk percobaan pertama, silakan perwakilan tiap kelompok maju ke depan, ambil peralatannya. Yang fase pertanyaan, nah ini kan tadi ada pertanyaan ya. Silakan dituliskan pertanyaannya. Oke, paham yang sini? Mana fase 1, mana fase 1? Ini kan udah, terus lanjut fase 2. Ridho bisa? Coba lakukan. Oke, itu kalau ditarik secara perlahan. Kalau secara cepat? Oke, bedanya apa, Dok? Aquanya ikut
terbawa. Kalau ditarik secara cepat, aquanya tetap diam. Oke, ada perbedaannya? Ada. Nah, silakan di sini. Sebelum ditarik berarti aquanya diam. Tuh. Oke, Bapak lihat kalian sudah melakukan percobaan 1 ya. Nah, sekarang lanjut ke percobaan 2. Percobaan 2, kalian membutuhkan yang namanya aplikasi atau simulasi PET ya. Di depan kalian sudah ada laptop, sudah Bapak sediakan. Silahkan kalian gunakan aplikasi PET untuk melakukan percobaan 2. Silahkan diakses aplikasi PET-nya. Yang ini udah dapat datanya? Yang masanya 50. Tapi bukan massa, ini apa? Oh, jadi gayanya tetap, masanya yang berubah-ubah. Nah, kebalikannya. Kalau tadi kan gayanya yang bertambah. Masanya yang masanya tetap, gayanya bertambah. Kalau ini dibalik. Gayanya tetap 50. Tapi ininya nanti tambah-tambah. Oke, 0,2. Nah, sekarang masanya 100. Tambah lagi nih yang ini kotaknya. Nah, kebalikan kan? Oke. Oke, bisa ya? Dan seterusnya. Gimana yang ini udah dapat datanya? Oke, tabel 1 udah. Sekarang tabel yang kedua. Nah, kalau tabel yang kedua, ini kebalikannya. Dia gaya yang ininya yang tetap 50 semua. Tapi massa bendanya beda-beda. Nih cara ngetahuin massa bendanya. Ada tulisannya kan? Jadi yang ininya tetap 50, bendanya yang berubah. Oke? Coba sok. Kelompok 1 dapat datanya. Oke. Ya, jadi tabel 1 sama tabel 2 beda ya. Apa bedanya, Ul? Oke, tuh. Oke, sudah selesai diskusinya? Oke, kalau sudah selesai, saatnya kita presentasikan ya. Jadi kalian kan sudah berdiskusi nih. Tadi mencari sebuah masalah, kemudian kalian gali informasi masalah tersebut, bisa dari LKPD yang Bapak berikan, bahan ajar, dan juga bisa menggunakan praktikum ya. Tadi ada dua praktikum. Yes, kelompok mana yang siap presentasi ke depan? Oke, kelompok 3 silakan maju ke depan. Aulia dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu bagaimana keadaan buku pada perlakuan ditarik dengan cepat, yaitu gelas tetap mempertahankan kedudukannya. Yang kedua, bagaimana keadaan buku pada perlakuan ditarik perlahan, yaitu gelas ikut tertarik ketika kertas ditarik secara perlahan. Yang ketiga, apa yang mengakibatkan perbedaan keadaan buku akibat perlakuan ditarik cepat dan lambat. Ketika ditarik cepat, gelas cenderung mempertahankan kedudukannya, sedangkan ketika ditarik lambat, gelas malah ikut tertarik bersama kertas. Yang keempat, tuliskan bunyi hukum 1 Newton. Jika resultan gaya beda suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Oke, terima kasih. Kelompok 3 sudah mempresentasikan. Silakan dari kelompok lain ada yang mau mengajukan pertanyaan ke kelompok 3? Oke, Ririn. Mau bertanya, Ririn? Kenapa jika mobil ngerem mendadak, badan kita terprosok ke depan? Oke. Bisa dijawab kelompok 1?
Kelompok 3 ya? Maaf, silakan. Hukum 1 Newton menjelaskan tentang kelembaban, yaitu kecenderungan mempertahankan gerak. Jika suatu benda dalam keadaan diam cenderung diam, dan yang bergerak akan cenderung untuk tetap bergerak. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan berikan tepuk tangan. Silakan duduk kelompok 3. Ada lagi yang mau presentasi ke depan? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 mempresentasikan ke depan. Nanti kelompok yang lain seperti tadi ya, kayak Ririn, ajukan pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada kegiatan 2. 1. Berdasarkan pada tabel 1 dengan masas benda tetap bagaimana besarnya nilai percepatan gerak benda jika gaya dikenakan pada benda semakin besar. Semakin besar gaya, semakin besar kecepatannya. 2. Bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda A dengan gaya yang dikenakan pada benda F. 2. Berbandingan lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu. 3. Bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda A dengan masas M berbanding terbalik dengan massa benda itu. 4. Tuliskan bunyi hukum 2 Newton. Percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masasnya. Oke, itu presentasi dari kelompok 2. Silakan dari kelompok lain ada yang mau mengajukan pertanyaan. Oke, dari kelompok 4, Windy. Kenapa mobil kecil lebih mudah didorong daripada mobil besar? Oke, bisa dijawab kelompok 2? Silakan dijawab. Sesuai dengan bunyi hukum 2 Newton, percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya berbandingan lurus dengan besar gayanya dan berbandingan terbalik dengan massanya. Jadi mobil yang massanya kecil cenderung lebih mudah didorong daripada mobil yang massanya lebih besar. Oke, itu jawaban dari kelompok 2 ya. Silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2? Oke. Alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya, mulai dari percobaan pertama dan juga percobaan kedua. Kelompok lain juga sudah mengajukan pertanyaan ya. Sekarang saatnya kita melakukan kesimpulan terhadap kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk memperkuat materi kalian, silakan kalian amati video berikut. Newton itu ilmuwan yang sering diperdengarkan dalam fisika tentunya. Hukum Newton, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Dan Newton membahas di sini tentang dunia tentang gerak. Pasti penasaran, siapa Newton? Yang tadi sendiri kan siapa Newton? Oke, sudah ditonton videonya? Oke ya. Video tadi menjelaskan tentang materi yang telah kita pelajari hari ini ya, yaitu tentang hukum Newton. Nah, dari penjelasan tadi ternyata hukum 1 Newton itu berbunyi setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya, atau rumusnya sigma F sama dengan 0. Artinya, hukum 1 Newton itu menjelaskan benda yang awalnya diam, dia akan mempertahankan kediamannya atau disebut dengan kelembaman. Kemudian yang kedua, ini adalah hukum 2 Newton. Bunyinya adalah perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda, atau sigma F sama dengan M dikali A ya. Tadi di percobaan awal kita menemukan kasus kenapa mobil yang massanya kecil
lebih gampang didorong daripada mobil yang massanya besar. Kalian sudah lakukan di simulasi PET ya. Tadi semakin besar gayanya, semakin besar percepatannya. Dan berbanding terbalik. Kalau massanya semakin besar, maka percepatannya semakin kecil ya. Itu adalah penerapan hukum 2 Newton ya. Bisa dipahami? Oke ya. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam tahap akhir, yaitu bagian penutup ya. Nah, kalian tadi sudah belajar, sudah berdiskusi dan juga sudah presentasi. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Oke, Aulia. Silakan. Kesimpulan hukum 1 Newton. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Atau sigma F sama dengan 0. Kesimpulan hukum Newton 2. Percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Terima kasih Aulia. Boleh kita tepuk tangan buat Aulia. Ya, Aulia sudah memaparkan kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Kita sudah mempelajari hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Sekarang Bapak mau uji tes kemampuan akhir kalian. Silahkan dibuka lagi handphonenya. Kalian kerjakan post testnya ya. Silakan. Kalau yang ada di grup WhatsApp, silakan akses di grup WhatsApp. Kalau yang tidak ada, boleh di-scan barcode-nya. Ya. Sudah bisa diakses? Oke. Bapak beri waktu 10 menit. Silakan dikerjakan post testnya. Kerjakan secara maksimal biar hasilnya juga maksimal. Baik, sudah selesai post testnya? Ya, oke, kalau sudah selesai, cek kembali, pastikan ya post test kalian terkirim ya, biar nanti Bapak cek nilai kalian ya. Nanti nilai kalian akan Bapak kirim ke grup WhatsApp ya. Oke, silakan handphonenya simpan kembali, simpan di kantong atau di kolong meja. Sekarang siapa yang mau merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Oke, Naila. Perasaan saya hari ini sangat senang. Materi IPA tentang hukum Newton ternyata banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya juga senang bisa melakukan percobaan untuk menemukan jawaban dari permasalahan pada pertemuan hari ini. Terima kasih Naila. Boleh berikan tepuk tangan buat Naila. Ya, terima kasih untuk Naila sudah memberikan refleksi hari ini. Ya, baik. Untuk selanjutnya, kalian boleh baca-baca materi untuk pertemuan kita selanjutnya, yaitu tentang hukum 3 Newton. Jadi kalian boleh baca di buku paket atau juga browsing di internet. Boleh juga cari di YouTube ya, biar nanti di pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih memahami apa yang sedang kita pelajari ya.
Oke, kita sudah ada di akhir pembelajaran. Untuk kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Semua siap, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa hari ini. Semoga pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kita dan juga menambah pengetahuan kalian, ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak rasa cukup. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.